warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Seperti janji saya minggu lalu bahwa kita akan praktek mengenai pembuatan Google Form, laporan penjualan sales yang nantinya diperlukan untuk manajer mengambil keputusan, manajer penjualan tentunya mengambil keputusan akan menambah produk apa atau memperpanjang kontrak siapa sebagai sales dia. Dan untuk itu kalian persiapkan yang pertama handphone, yang kedua PC atau laptop. Kalau sudah, silakan perhatikan layar saya, dipersiapkan handphonenya. Di layar share screen kalian, di layar kalian sudah terdapat tampilan dari handphone yang saya miliki. Dan yang harus kalian kerjakan adalah mengikuti langkah apa yang saya perintahkan. Sudah dipersiapkan handphonenya? Kalau yang belum, silahkan diambil dulu. Langkah yang pertama, kalian instalkan untuk aplikasi Google Form. Di mana kita ingin mengetahui apakah si sales ini bekerja dengan baik atau tidak. Dilihat dari penjualan dia, kemudian laporan hasil dari kunjungan dia. Oke, sudah terlihat bahwa di layar kalian ada tampilan handphone. Di layar kalian sudah terlihat ada tampilan handphone, betul? Ada yang tidak bisa melihat tampilan handphonenya? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat, Pak. Nah, oke. Kalian cari Google Play atau Play Store. Bentuknya seperti ini, seperti tanda panah. Ketemu? Sudah, Pak. Ketemu, Pak. Nah, oke. Kalian cari di situ, di search for apps and games, Google Form from Android. Kemudian kalian instalkan. Klik install. Sudah? Ada yang ketinggalan? Kalau sudah, kalian buka aplikasi Google Form tersebut. Tampilannya seperti ini yang sudah diinstal. Kalian klik open. Sama tampilannya dengan handphone saya? Ada yang berbeda? Ada yang tidak bisa terinstall? Masih Sebentar. masih loading, ngedownload. Oke.
Sudah berhasil? Kalau tidak berhasil via handphone, kalian nanti bisa mengikuti untuk yang di PC atau laptop. Kegunaannya selain nanti untuk laporan ini, ketika kalian untuk membuat tugas akhir, skripsi, atau TA, tugas akhir, kalian bisa menggunakan Google Form ini untuk membuat kuesioner. Kuesioner yang dikirimkan via Google Form ini bisa dipergunakan ya selamanya kalau tidak dihapus di Google Drive. Kecuali dihapus di Google Drive dan memori kalian penuh lebih dari 15 GB. Jadi minggu depan kalian instalkan Google Drive karena selanjutnya akan kita bahas, akan kita kelola lagi seperti teori yang sebelumnya bahwa dalam sistem informasi manajemen ada input, proses, dan output. Dan dalam pengolahan Google Form nanti kalian akan mendapatkan link. Di dalam link itu, simulasinya anggaplah kalian memiliki sales 3 atau sampai dengan 4 orang, dan pastikan mereka berhasil menjual produk tersebut. Setelah itu kita rekap hasil dari penjualannya. Nanti hasil dari Google Form ini kalian masukkan lagi menjadi laporan untuk Excel, dalam bentuk Excel. Nanti kita praktek minggu depan untuk pengolahannya. Baru masuk ke materi yang baru. Sudah ya? Masuk ke Google Form. Tampilannya akan berubah. Ada form kunjungan, ada form. Kalian boleh klik, lihat satu persatu. Ada 3 garis ini, kalian klik saja. Ini menunjukkan bahwa alamat email yang kalian pergunakan. Ini template. Kalau misalnya kalian ingin mengganti template-nya tapi berat. Jadi saya sarankan jangan, atau misalnya kalian kalau template dari bawaan Google Drive, maksud saya Google Form, tidak apa-apa. Tapi kalau download dari luar template lain berat, atau kalian mempergunakan alamat website, bisa bikin Google Form bukan dari Google. Kejadian di kelas yang sebelumnya, Pak, ini saya keren. Memang keren, bagus, saya akui. Jadi tampilannya itu lebih bagaimana gitu. Cuman sayangnya ketika dibuka lama sekali. Jadi saya memberi nilainya susah. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini kita tutup saja, klik dari luar. Kita klik tanda panah, maksud saya tanda, bukan salib, apa namanya? Tanda plus yang ada di bawah ini. Tanda plus ini kita klik. Dia akan menampilkan beberapa template untuk customer satisfaction, employee satisfaction, website feedback, general meeting, general event feedback. Ini isinya adalah formulir-formulir yang dibuat oleh Google. Ada education, kalau ke samping lagi, kemudian ada hope, ada food, ada application, registration, travel, and tour. Ini semua form yang sudah mereka sediakan. Kenapa saya buat create blank form? Yang pertama supaya lebih gampang untuk dibuka, tidak terlalu berat. Ya, klik create blank form. Tampilannya akan berubah seperti ini. Untitled form artinya ini titel yang akan kalian keluarkan nanti. Description ini kalian bisa deskripsikan laporan harian penjualan sales. Kita langsung praktek saja. Oke, selesai. Sampai di sini. Ada yang ketinggalan?
Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa. Klik submit. Ketika di settingan dia keluar collect email address, artinya kalian meminta alamat email orang yang mengisi Google Form-nya nanti. Allow multiple respond, allow responder to edit, show summary. Kalian klik submit saja. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi, saya ulangi. Saya ulangi, setelah disubmit, dia akan muncul tampilan kosong seperti ini lagi. Untuk menambahkan pertanyaan atau item yang harus diisi, kalian tekan tombol plus lagi. Artinya, tadi sudah kita submit bahwa ini adalah formulir sales yang akan kita buat. Yang kedua, formulir sales itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan itu mau kita jawab dengan jawaban short answer, long answer, multiple choice, text box, drop down, linear scale, multiple choice grid, date, time, atau edit section. Tadi kita mau membuat laporan sales, berarti pelaku utamanya adalah si sales. Nama sales, kalaupun dia ada 3 suku kata, misalnya Igin, Sahid, Ibrahim, ini tidak akan panjang sekali kan gitu ya. Jadi kita cukup tambahkan dengan short answer saja. Short answer. Kita sudah masukkan nama sales. Sudah? Dari nama sales ini, tombol yang membentuk seperti tong sampah atau recycle bin, fungsinya untuk menghapus. Yang kedua, ini required, yang diperlukan. Apakah orang yang membuka form ini wajib untuk mengisi atau tidak? Kita wajibkan atau tidak? Nama sales ini wajib kita isi. Kita klik required. Selesai? Belum. Dari nama sales, kita masukkan lagi hal yang lainnya. Kira-kira yang dianggap perlu dalam laporan penjualan. Sebentar, terputus. Kira-kira yang dianggap perlu dalam penjualan sales apa saja? Tadi nama sales sudah, kita tambahkan lagi untuk item pertanyaan yang kedua. Sales ini mengunjungi alamat kemana? Misalnya Kota Bandung, Bogor, atau alamat lengkap. Kalau kita butuhkan alamat lengkap, otomatis jawaban yang kita butuhkan adalah long answer. Kita klik. Kita masukkan alamat. Kita klik enter. Kemudian di dalam alamat ini jadikan salah satu yang wajib diisi oleh sales. Kemudian pertanyaan yang ketiga, itemnya yang wajib ada setelah alamat kunjungan. Mungkin kita bisa perjelas dari sini. Ini alamat kunjungan.
Kita tambahkan lagi setelah alamat kunjungan. Kalau diperlukan nama konsumen, kita tambahkan dengan long answer lagi. Siapa tahu konsumennya punya gelar, tidak cukup misalnya untuk formnya, kita kasih dia long answer. Kita tambahkan nama konsumen. Kita klik lagi untuk required. Setelah nama konsumen, alamat kunjungan, kita tambahkan untuk produk. Produk kita terdiri dari kartu A, kartu B, dan kartu C. Kita buatkan untuk check box. Kita tambahkan judul, itemnya produk penjualan. Kemudian kita tambahkan lagi kartu A, kartu B, kartu C. Kita pastikan ini required. Kenapa? Karena wajib. Wajib. Selanjutnya, setelah produk penjualan, kita tambahkan lagi hasilnya bagaimana? Hasil dari survei. Berarti kita tambahkan multiple choice. Hasil survei add option valid reject. Kita pastikan ini wajib diisi oleh sales. Bila diperlukan, kita tambahkan lagi untuk item pertanyaan atau keterangan. Keterangan. Nantinya hasil keterangan ini apabila di lapangan terjadi sesuatu hal di luar perkiraan, misalnya si sales ini ingin menambahkan keterangan, kita kasih saja mau di required atau tidak apa-apa. Setelah selesai kita pastikan keterangan sudah, hasil survei sudah, produk penjualan kartu sudah, nama konsumen sudah, alamat kunjungan, ini nama alamat kunjungan konsumen. Oh, ada yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Tanggal berapa si sales tersebut melakukan kunjungan? Kita tambahkan dengan date. Tanggal required. Kalau misalnya kita ingin strict mengawasi si sales ini benar-benar bekerja dari waktu ke waktunya, bila diperlukan kita tambahkan waktu. Time. Jam berapa kunjungannya? Pastikan ini required. Ini fungsinya, oh dia jam segini ke sini, jam segini ke sini. Pastikan lagi sudah selesai semua, kita klik tombol submit yang di atas ini. Kita klik submit. Submit. Dia akan membuat dengan keterangan creating form. Selesai. Dan akan memunculkan form link. Yang kita lakukan kalau ingin melihat form, kita tinggal view form. Dan untuk membagikan form tersebut, cukup klik copy link. Kita copy linknya. Kita sudah punya nih copy linknya. Sekarang kita mau lihat, ya view saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, tinggal submit. Si sales di lapangan tinggal submit. Mengisi jangan terlalu sulit karena sales di lapangan akan sulit untuk mengisi ini.
Tadi kita sudah copy. Yang kita copy adalah alamat link tersebut. Kita tinggal klik saja. Link yang tadi ini kita klik, mau kirimnya via apa di lapangan, biasanya dengan mudah kita bisa mendapatkan link tersebut dengan menggunakan WhatsApp. Klik WhatsApp-nya. Saya akan kirimkan ke sistem informasi Sorea. Dan form laporan penjualan sales harian selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Dan kita bisa langsung buka juga dari grup. Dia akan masuk ke sini juga lagi. Selesai melalui handphone, silakan ditutup handphonenya dan kita akan beralih ke PC atau laptop, dan ini pun nanti bisa dipergunakan untuk adminnya. Saya stop dulu, silahkan kalau ada yang ketinggalan, ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke proses selanjutnya melalui PC atau laptop. Ada? Pak, saya ingin tanya. Ya. Ya, Pak, kalau untuk mengisi form ini wajib diisi sama kita atau bagaimana, Pak? Ya, nantinya untuk simulasi dan untuk laporan report yang harus kalian lakukan, anggaplah diri kalian sebagai sales-nya. Kalian isi laporan kunjungan si sales tersebut sudah kemana. Karena kedepannya kita akan mengisi bagaimana report hariannya. Paham ya? Jadi kalian harus isi saja. Formnya isi kalian berulang kali gitu. Tapi bukan form yang saya buat ini. Ya pilih. Kalau begitu sebelum saya masuk ke... saya masuk dulu, nanti pertanyaan kamu akan terjawab juga. Karena apa? Karena kalian akan ditugaskan untuk membuat Google Form sendiri. Nah, Google Form itu kalian isi, anggaplah diri kalian sebagai sales yang menjual di bagian lapangan. Paham maksud saya? Paham, Pak. Paham. Oke, ada lagi? Selanjutnya, ya. Itu Google Form itu ada batas kadaluarsa. Hidupkan videonya, saya tidak bisa melihat Anda. Oh, ini lagi sakit, Pak. Oh ya, kenapa? Gimana, Salma? Oke. Kalau itu batas kadaluarsanya kan suka ada Google Form nggak bisa diisi lagi, itu, Pak. Gimana, Pak? Selama ini saya belum pernah menemukan dia kadaluarsa sampai kapan. Kayak maksudnya waktu itu pernah kayak buat ngisi. Selama saya bikin tesis tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tesis saya masih ada. Google Form-nya. Mungkin batasan akhir mengisi, Pak. Ya, yang bikin ada batasan biasanya mengisi. Satu-satu. Gimana? Ya, mungkin karena ada batasan. Ini dua-duanya ngomong. Satu-satu. Silakan Siva, gimana? Biasanya ditutup sama yang buat linknya, Pak. Oh ya, jadi iya. yang ngisinya kalau tuh yang bisa. Buat linknya yang menutup, mendelete, menonaktifkan, ya bisa. Tapi kalau misalnya tidak di-delete, sampai sekarang masih ada. Kecuali kamu delete, ya seperti saya misalnya, karena keperluan saya untuk Google Drive saya harus dikosongkan. Supaya saya bisa mengolah nilai kalian, ya saya hapus. Hilang. Nah, itu cara hapusnya gimana, Pak? Solusinya ya bisa dilakukan caranya dengan membuat backup Excel. Nah, ini lanjutannya. Jadi laporan kalian yang dari Google Form itu, kalian kopikan ke Excel. Makanya besok ada lanjutan untuk laporan ini. Dan Excel itu kan nggak akan hilang kalau Excel. Jadi dari Google Form ini, kita akan download hasilnya berupa CSV.
CSV inilah yang kita olah, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, dari Excel ini kita save datanya dan dia tidak akan hilang. Karena nggak sampai sini selesai, ini belum selesai, masih panjang lagi perjalanan kawan. Perjalanan masih panjang. Enak udah selesai gitu doang, Pak. Enggak lah, itu cuma baru bagian prosesnya saja. Inputnya saja. Ada lagi? Kalau tidak, kita praktekkan lagi di sebentar ya. Kita praktekkan lagi di laptop atau PC. Pastikan kalian menggunakan email Gmail yang kalian miliki, dan apabila kalian menginstalkan atau membuat account Gmail, kalian akan mendapatkan aplikasi seperti yang tertera di sini. Aplikasi Gmail ini, kalau kalian bikin aplikasi Gmail, dia akan menunjukkan, akan memberikan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang bisa kita pergunakan. Salah satunya adalah Google Search, seperti yang terlihat di layar kalian, My Business, Google Maps, Google Play, Google News, Gmail, dan YouTube sudah terkoneksi dengan Google, Google Meet, Chat, Kontak, Google Drive, Kalender, Google Translate, Google Foto, Google Duo, ini sama kamera, Shopping, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Book, Hangout, Keep, Jamboard, Classroom, Earth, Collection, Art, Google Ads. Ini biasanya kalau orang mau mencari, misalnya kalian menjualan sepatu, klik sepatu Bandung, kalian bisa mencari di sini. Bisa membuat iklan di sini di Google Ads ini. Kalau kalian mau cari salon, ada Lani Salon, nanti keluar. Kemudian podcast, Google One, Travel, Google Form. Kita buka Google Form. Dan masih banyak lagi aplikasi yang diberikan oleh Google. Tinggal klik more from Google. Ada yang berbeda tampilan aplikasinya. Ada yang tidak ada Google Form-nya. Kalau ada yang tidak ada, kalian boleh search atau cari di Google Search. Cari saja Google Form. Tapi kalau misalnya ada, kita tinggal klik Form. Dia akan membawa kita ke tampilan Google Form. Tampilannya seperti ini. Sama dengan tadi kita membuat di handphone. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaannya, kalau di handphone tadi tidak ada gambar dan tulisan ini. Kalau di PC atau laptop, ini ada bentuk template-templatenya. Yang harus kalian lakukan adalah klik blank dan akan memunculkan template dari Google Form yang tadi. Kita samakan saja laporan penjualan. Laporan penjualan sales. Kemudian laporan harian. Kita tambahkan di sini nama sales. Ini kita bisa pilih untuk pilihan kotak centang untuk pilihan namanya. Misalnya sales yang pertama sales 1. Tambahkan lainnya sales 1 Asep. Tambahkan opsinya sales 2 Wawan. Kita tambahkan lagi sales 3 Salman. Kita tambahkan lagi sales 4
Dimas misalnya. Pak, jangan laki-laki semua, ada perempuannya, tambahkan lagi. Tambahkan lagi sales 5 Putri. Dan pastikan ini yang dibutuhkan atau required. Ketika tidak ada nama sales yang dicentang, sales di lapangan tidak bisa melanjutkan untuk mengisi pernyataan selanjutnya. Jadi kita klik saja yang dibutuhkan. Setelah selesai, kita tambahkan form selanjutnya, alamat kunjungan. Ini gugus kalimat saja yang dibutuhkan. Selanjutnya, nama konsumen. Kita pastikan ini gugus kalimat dan required. Kita tambahkan lagi hasil kunjungan. Dan kita pastikan hasil kunjungan ini dengan 2 pilihan, valid atau reject misalnya. Dua pilihan dan pastikan ini required, yang dibutuhkan. Kita tambahkan lagi hari dan tanggal. Kita masukkan hari dan tanggalnya. Jadi dia bisa milih day, month, year. Pastikan dia required. Kemudian kita masukkan lagi waktu kunjungan. Waktu kunjungan. Ini required. Kita cek lagi, waktu kunjungan sudah, hari tanggal, hasil kunjungan sudah, nama konsumen, alamat kunjungan, nama sales, laporan harian. Selesai, kita klik mengirim. Dan dia akan mengeluarkan mau dikirimkan via apa. Sama halnya dengan tadi. Dari mana Pak tahunya dari sini? Ini bisa diklik ini. Mau dikirim via Facebook pun bisa. Kalau alamat URL di sini, ini akan memunculkan alamat tautan. Kita klik saja salin. Kita kirimkan via WhatsApp. Atau kita mau persingkat. Persingkat, dia akan lebih pendek, salin. Kita kirimkan via WhatsApp. Atau kalian bisa simpan alamat link tersebut di dalam Notepad atau WordPad untuk bisa kita pergunakan nanti lagi selanjutnya. Tuh, sama wah. WA-nya lama ya. Bentar. Sabar. Jangan kirimkan via WA. Oke. Saya kirimkan via WA ke link. Klik enter, selesai. Kita buka, dia akan mengirimkan kita ke alamat link tersebut. Ke alamat Google Form yang sudah kita buat dengan tampilan seperti ini. Selesai, nanti si sales tinggal mengisi saja. Ya.
Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, yang lewat HP diulangi lagi dong Pak, tadi agak telat Pak. Nanti kamu lihat rekamannya saja. Kamu lihat rekamannya, karena saya membuat rekamannya. Baik, Pak. Tugas kalian silakan dicatat. Buatlah Google Form untuk laporan harian sales yang datanya diperlukan untuk pihak manajerial mengambil keputusan. Formulir tersebut berisi alamat kunjungan konsumen, nama konsumen, hasil kunjungan atau penjualan, dan penjualan produknya. Terdiri dari produk A sampai produk E. Jadi produk A, produk B, produk C, produk D, produk E. Produknya abjad itu. Ini simulasinya. Nama salesnya terdiri dari 5 sales. Sales 1, sales 2, sales 3, sales 4, sales 5. Waktu pengerjaan sampai selesai mata kuliah ini. Dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Dan terakhir, dibuka videonya, saya akan mengambil gambar. Paling telat, saya tunggu hasil kalian sampai dengan pukul 9. Paham ya? Pak, berarti boleh di HP dan boleh di laptop kan Pak? Pilih salah Boleh satu. di HP, boleh di laptop. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga. Slide kedua, 1, 2, 3.